teman-teman, apa kabar? Selamat pagi kelas bintang, apa kabar? Selamat pagi kelas bulan, selamat pagi kelas awan, selamat pagi matahari, apa kabar? Alhamdulillah kalau teman-teman kabarnya baik. Teman-teman, hari ini hari ke-8 teman-teman belajar di rumah. Belajar di rumah masih 6 hari lagi. Nah, hari ini kita mau belajar bermain bersama Usnurul dan ada teman lagi loh. Usnurul panggilkan ya. Nah, ini temannya teman-teman. Namanya ini adalah si Momo. Teman-teman, kita kenalan dulu ya sama si Momo. Halo Momo. Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di rumah baik ya. Jangan lupa jaga kesehatan, makan sayur, dan olahraga. Cuci tangan juga jangan lupa ya. Hari ini aku mau belajar bersama teman-teman dan bersama Ustaz. Ada surat Al-Fil, dan yang ketiga ada surat untuk kelas awan. Ini ada 4 surat. Yang pertama ada surat Al-Fatihah, yang kedua ada surat An-Nas, yang ketiga ada surat Al-Maun, dan yang keempat ada surat Al-Zalzalah. Nah, untuk kakak matahari tafsirnya ada 5 surat. Yang pertama tafsirnya ada Al-Fatihah, yang kedua ada surat Abasa, yang ketiga ada surat Al-Fajr, yang keempat ada surat An-Naba, yang terakhir surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai ayat 8. Ya teman-teman. Nah, nanti kami bersama ayah dan bunda ya. Oke. Momo, nanti teman-teman kita Momo, nanti kita lihat ya teman-teman, hebat nggak ya belajar di rumah sama ayah bunda? Iya Us, nanti kita lihat ya Us ya. Aku tidak sabar, pasti teman-temanku di rumah hebat belajar sama ayah dan bunda. Iya pastinya. Us, hari ini kita mau belajar apa Us? Hari ini Momo dan teman-teman kita mau belajar tentang terjadinya gunung meletus. Nah, kemarin Momo ngerasain nggak? Momo tahu nggak? Minggu kemarin itu di Solo dan sekitarnya ada kejadian yang nggak biasa loh. Kejadian apa itu Us? Kejadian hujan. Ya teman-teman ya, minggu kemarin ada kejadian hujan. Kalau hujan mah itu sudah biasa Us. Tapi Momo tahu nggak dan teman-teman, hujannya itu hujan abu, ya nggak teman-teman? Momo nggak tahu. Coba dan teman-teman kasih tahu ya, kalau minggu kemarin itu terjadi hujan abu di Solo dan sekitarnya. Itu ya Us. Soalnya aku itu nggak berangkat ke sekolah jadi aku nggak tahu. Nah teman-teman Fahimna kan rajin Momo, mereka meskipun hujan abu banyak loh yang berangkat ke sekolah. Tahu nggak Momo dan teman-teman, kenapa ya kemarin itu hujan abu? Iya benar, kemarin itu hujan abu karena terjadi gunung meletus. Gunung Merapi meletus. Gunung itu meletus karena terjadinya dorongan dari bawah. Jadi jadi gunung itu juga punya perut loh teman-teman. Kalau di perutnya itu sudah penuh, akan terjadi dorongan, akan terjadi semburan. Nah, tapi kalau perutnya penuh, rasanya pengen muntah ya. Tapi kalau gunung berapi yang dikeluarkan itu berupa lahar panas teman-teman. Nih ini bisa membakar seluruh area yang ada di sekitarnya. Rumah, ini bisa menghancurkan rumah. Terus habis itu jalan, pohon, hewan-hewan, bahkan manusia loh teman-teman.
Nah, teman-teman tahu nggak siapa yang menciptakan gunung? Hebat, yang menciptakan gunung adalah Allah. Ikan warna-warni, aneka tanaman, siapa yang menciptakan? Allah. Gunung yang menjulang, lautan yang dalam, siapa yang menciptakan? Allah. Hanya Dia yang kita sembah, Allah Maha Pencipta. Nah, itu teman-teman. Oke, nah teman-teman, di buku ini ada gambarnya tentang mengapa gunung berapi meletus. Gunung meletus karena magma yang ada di dalam perut bumi, api yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh 18 km atau lebih. Wah, jauh banget ya teman-teman ya. Sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh 90 km. Nih lihat teman-teman. Nih, ini magmanya teman-teman. Terus dia menyembur ke atas. Nih, atau nih teman-teman, menyemburnya ke atas. Ternyata sebelum gunung api itu mau meletus, ada ciri-cirinya loh. Ciri-cirinya apa saja? Yuk kita lihat di sini. Nah, di buku ini dijelaskan ciri-ciri yang pertama, suhu di sekitar gunung naik. Jadi terasa panas banget udaranya. Terus mata air menjadi kering, sungai-sungainya jadi kering. Terus yang ketiga, sering mengeluarkan suara gemuruh, karena kadang disertai getaran gempa. Ada suara terus ada kadang juga ada gempanya walaupun kecil tapi disertai dengan suara teman-teman. Terus yang keempat, tumbuhan di sekitarnya layu karena saking panasnya tadi. Yang kelima, ada semua binatang yang ada di gunung pada turun ke bawah teman-teman. Lihat, semua binatang pada turun ke bawah karena mereka merasakan gunungnya mau meletus. Nah teman-teman, kalau gunung meletus itu juga mengeluarkan ini awan panas. Ini awan panas. Ini awannya ini kalau terkena angin dia akan meluncur cepat dan bisa membakar yang ada di sekitarnya juga. Teman-teman, bagaimana ya kalau sudah terjadi gunung meletus? Nah, yang perlu disiapkan yaitu yang pertama, siapkan barang-barang yang akan dibawa. Contohnya apa? Minum, terus obat-obatan, makanan, pakaian. Tapi nggak usah banyak-banyak pakaiannya secukupnya untuk kita bawa ke tempat pengungsian. Nah, selanjutnya yang kedua, kita cari daerah untuk mengungsi, daerah yang aman dari letusan gunung berapi itu yang mana ya. Terus yang ketiga, kita buat perencanaan penanganan bencana. Siapa aja nanti yang kita mau ke tempat pengungsian menggunakan apa, terus siapa aja yang kita bawa ke sana. Nah, terus teman-teman, kemarin kan ke teman-teman waktu berangkat di Farmina kan pakai masker. Nah, betul sekali itu. Kalau ketika terjadi gunung meletus, kita bisa menggunakan penutup hidung dan mulut. Contohnya menggunakan masker. Dan sekarang teman-teman juga menggunakan masker ya kalau keluar supaya tidak terkena penyakit teman-teman yang sekarang sedang ada di sekitar kita. Nah, terus gunakan pelindung mata seperti kacamata, bisa kacamata renang atau kacamata sejenisnya supaya debunya itu tidak masuk, supaya abunya tidak masuk. Nah, terus gunakan pakaian yang bisa melindungi tubuhmu.
Misalnya baju lengan panjang, celana lengan panjang, topi. Terus lindungi dirimu dari abu letusan dan awan panas, karena tadi awan panas sangat berbahaya. Tutup wajah dengan tangan jika turun awan panas supaya wajah kita terlindungi. Terus apa lagi ya? Hindari daerah yang rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Terus persiapkan untuk kemungkinan bencana susulan. Biasanya yang susulan itu terjadinya gempa sama letusan lagi, teman-teman. Yang terakhir, bawalah barang-barang yang akan dibutuhkan dalam keadaan darurat. Oke. Nah, itu tadi teman-teman, terjadinya gunung meletus dan cara yang Nah, teman-teman, itu tadi kenapa gunung berapi bisa meletus? Karena terjadi dorongan dari perut bumi, dan akhirnya mengeluarkan lava, dan akhirnya mengeluarkan lava. Terus ciri-cirinya tadi ya teman-teman ya, sudah dijelaskan sama Ustazah. Nah, apa yang dilakukan ketika gunung meletus juga sudah tadi Ustazah jelaskan. Nah, teman-teman, sekarang kita mau melakukan percobaan tentang gunung meletus. Nah, teman-teman, kita mau praktek nih terjadinya gunung meletus. Pertama-tama teman-teman bisa menyiapkan nampan. Terus teman-teman bisa menyiapkan tiruan gunungnya. Ini dari Usnurul bikin dari kertas koran. Terus di dalamnya kita kasih botol, teman-teman, untuk wadah bahan-bahannya nanti. Nah, terus kita kasih isolasi supaya lengket. Nah, jadi gunungnya. Terus apalagi kita perlu pewarna makanan, kita perlu air cuka, terus kita perlu soda kue. Teman-teman bisa pakai soda kue, bisa pakai cuka, yang apa aja terserah. Nah, caranya kita masukkan dulu soda kuenya. Kita masukkan soda kuenya, teman-teman. Setelah itu kita beri pewarna sedikit aja supaya nanti lavanya bisa menjadi warna merah. Di rumah pasti teman-teman udah punya. Boleh pakai yang cair, boleh pakai yang bubuk, seadanya di rumah teman-teman. Iya, pewarnanya menggunakan warna merah atau warna orange ya. Nah, nih, kalau sudah masuk semua, nih teman-teman, sudah masuk ke dalam semua. Terus kita kasih cuka. Pasti teman-teman nggak suka sama baunya. Nah, karena baunya agak gimana gitu. Nah, kita masukkan cuka. Ya teman-teman, nah gunungnya meletus teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh percobaan gunung meletus. Kalau teman-teman bisa mencoba di rumah, tapi dibantu ayah dan bunda atau kakak ya teman-teman ya, atau orang dewasa di sekitar kita. Sekian dari Usnurul, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.